Halo, selamat siang. Iya, Boleh kenalan namanya siapa? aku namanya Cesarea. Oh, Cesa ya. Kalau misalkan dipanggil Kak Cesa nggak apa-apa. Kenapa? Tadi boleh tahu kakak kesininya naik apa? Dari kesini naik motor sih, Oh, naik motor. Berangkat dari jam berapa ke sini? jam 11 mungkin. Jam 11. Berarti belum jam macet lah ya, jam 11. Nah, tapi tadi macet sih jalan lumayan. Oh, macet. Tapi nggak kepanasan. Enggak sih, aman aja. Oke, kalau itu, tapi nggak ada apa-apa di jalan aman. Aman kok. Buat tes hari ini udah siap. Sih, Oke, nggak perlu deg-degan ya buat tes hari ini. Soalnya nggak akan yang sulit atau gimana kok gitu. oke. Oke, perkenalan aku juga, aku Muhammad Fajri Hidayatullah. Terus aku dari Fakultas Psikologi Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia yang saat ini lagi melaksanakan yang namanya praktikum di mata kuliah tes proyeksi. Terus di dalam hari ini itu akan diadakan namanya pemeriksaan psikologi. Nah, saudara Kak Cesa ini nggak perlu mempersiapkan apapun dalam setiap pengetesan yang akan diberikan nanti, karena setiap pengetesan yang akan diberikan sebenarnya di awal akan diberi sebuah instruksi terlebih dahulu. Oleh karena itu, jadi saudara tidak perlu khawatir bagaimana cara mengerjakan si pengetesan, tiap-tiap pengetesannya. Kemudian perlu diketahui juga, mungkin nanti hasil dari tes kali ini itu nggak akan diberitahukan kepada Kak Cesa, karena hal ini itu masih dalam rangka praktikum. Oleh karena itu saya tidak bisa memberikan hasil tesnya. Kemudian juga perlu diberitahu bahwa hasil yang akan didapatkan dari tes ini itu bersifat rahasia. Oleh karena itu, jadi si pengetesan yang akan didapatkan, hasil pengetesan yang akan didapatkan hari ini itu tidak akan diberitahukan kepada siapapun, hanya yang tahu pengetesan ini hanya saya, asisten praktikum, dan juga dosen. Apakah dimengerti? Kemudian apakah Kak Cesa mau ke kamar dulu? Ya. Oke. Atau mungkin mau minum terlebih dahulu? Enggak. Kalau gitu mungkin kita lanjut ke pengisian RH. Boleh silakan Kak Cesa isi pengisian RH-nya menggunakan pulpen. Gunakan huruf kapital seluruhnya. Jadi jangan ada satu huruf yang kecil. Apakah dipahami? Ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Boleh mungkin. Oke, boleh silakan dikerjakan. Kalau misalnya ada yang ini yang bagian kakak adik, kalau anak tunggal gimana Kak? Kalau misalkan anak tunggal, silakan coret bagian adiknya aja, adik dan kakaknya. Oke. Dicoret di bagian pojok kanan kiri atas ke bagian pojok kanan bawah, seperti itu. Oke, mungkin kita lanjut ke pengetesan yang pertama. Boleh silakan diambil. Nah, sekarang aku udah ngasih kertas APS yang kosong kepada Kak Cesa. Nah, di kertas ini silakan Kak Cesa isi dulu identitas Kak Cesa. Identitas yang dimaksud itu seperti nama, tempat tanggal lahir, dan juga tanggal pemeriksaan hari ini, yaitu tanggal 15 April 2026. Boleh silakan tulis identitasnya terlebih dahulu di bagian pojok kanan atas menggunakan pensil yang sudah disediakan. Boleh silakan. Nah, sekarang kalau misalkan Kak Cesa sudah menulis identitas, perhatikan ke depan. Silakan Kak Cesa balik kertasnya kayak gini. Oke, sehingga Kak Cesa menghadap kertas yang sepenuhnya kosong. Nah, tugas Kak Cesa saat ini yaitu menggambar sebuah pohon kayu. Silakan Kak Cesa gambar pohon kayunya menggunakan pensil yang telah diberikan, dan jangan menggunakan penggaris ataupun penghapus. Apakah dimengerti? Ada yang ditanyakan? Enggak. Ya, boleh silakan dimulai. Dah. Oke.
Kalau misalkan sudah menggambarnya, silakan Kak Cesa tulis pohon apa yang Kak Cesa gambar di bagian kertas yang kosong. Boleh silakan. Oke, jika sudah, boleh saya ambil kertasnya. Oke, terima kasih ya. Gimana setelah pengetesan yang tadi, aman? Aman. Apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Belum. Oke, kalau belum mungkin kita lanjut ke pengetesan berikutnya ya. Sekarang Kak Cesa sudah diberikan sebuah kertas A4 kosong. Silahkan Kak Cesa tulis identitas seperti tadi, yaitu nama, tempat tanggal lahir, dan juga tanggal pemeriksaan hari ini, yaitu 15 April 2026. Boleh silakan. Kemudian jika sudah, silakan tulis nomor 1 di bagian yang kosong dekat identitas. Baik. Nah, kemudian sekarang silakan perhatikan ke depan. Balik kertasnya seperti yang aku instruksiin. Seperti ini. Nah, boleh. Nah, sekarang tugas Kak Cesa yaitu menggambar seorang manusia. Silakan menggambar seorang manusia menggunakan pensil yang telah diberikan. Jangan menggunakan penggaris ataupun penghapus. Boleh, silahkan dimulai. Oke. Jika sudah, silahkan berikan keterangan pada gambar seorang manusia yang Kak Cesa gambar. Keterangan yang dimaksud antara lain yaitu siapa yang Kak Cesa gambar, usianya berapa, aktivitas yang dilakukannya apa, kemudian cita-citanya apa, dan juga 3 kelebihan dan juga 3 kekurangan yang berupa sifat. Apakah dimengerti? Jika dimengerti, boleh silakan ditulis keterangan yang disebutkan tadi. Oke. Jika sudah, boleh saya ambil kertasnya. Terima kasih ya. Terus aku kasih lagi kertas A4 kosong. Silakan Kak Cesa tulis identitasnya seperti tadi, seperti nama, tempat tanggal lahir, dan juga tanggal pemeriksaan hari ini. Boleh silakan. Nah, jika sudah, silakan tulis nomor 2 di bagian bawah identitas. Nah, jika sudah, boleh silakan balikan kertasnya seperti tadi. Seperti itu. Kemudian tugas Kak Cesa kali ini yaitu menggambar seorang manusia kembali. Namun silakan Kak Cesa gambar. Kalau yang sebelumnya Kak Cesa gambar adalah seorang laki-laki, maka Kak Cesa gambar sekarang yaitu seorang perempuan. Begitupun sebaliknya, jika sebelumnya seorang perempuan, maka Kak Cesa sekarang menggambar seorang laki-laki. Apakah dipahami? Boleh silakan dimulai. Jika sudah, silakan beri keterangan lagi seperti tadi, seperti siapa yang Kak Cesa gambar, terus usianya berapa, aktivitas yang dilakukannya apa, jenis kelaminnya apa, cita-citanya apa, dan juga 3 kelebihan dan juga 3 kekurangannya. Boleh dimengerti? Boleh, silakan ditulis. Oke, akan saya ambil. Terima kasih ya. Oke, gimana tadi pengetesan sebelumnya? Aman? Aman. Apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Belum sih. Oke, mungkin kalau belum, kita lanjut lagi ya ke tes berikutnya. Tes berikutnya ini, aku kembali ngasih lagi selembar kertas kosong. Silakan Kak Cesa tulis identitas Kak Cesa di bagian kanan atas. Seperti tadi, yaitu nama, tempat tanggal lahir, dan juga tanggal pemeriksaan hari ini, yaitu tanggal 15 April 2026. Boleh silakan ditulis. Oke, kalau udah, perhatikan ke depan. Silakan Kak Cesa balik kertasnya seperti tadi, seperti ini. Boleh perhatikan. Nah, silakan simpan di bagian meja kertasnya. Kemudian putar sehingga menjadi landscape seperti ini. Oke. Nah, jika sudah, tugas Kak Cesa kali ini adalah menggambar sebuah rumah, sebuah pohon, dan seorang manusia.
silakan Kak Jasa gambar menggunakan pensil yang telah saya berikan. Jangan menggunakan penggaris ataupun penghapus. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Belum. Boleh, jika belum, silakan dimulai. Udah Kak. Kalau sudah, silakan Kak Jasa tulis cerita dari gambar yang Kak Jasa buat di bagian kertas yang kosong. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Belum. Oke, kalau belum, boleh silakan tulis ceritanya. Udah Kak. Oke, kalau udah, boleh aku ambil kertasnya. Oke. Oke, terima kasih. Oke, gimana tadi yang gambar tes pengetesan sebelumnya? Apakah aman juga? Aman? Aman. Apa ada yang ingin ditanyakan dulu? Enggak. Oke, kalau enggak mungkin kita lanjut lagi ya ke pengetesan berikutnya. Di sini ada lembar tes yang baru. Silakan Kak Jasa isi identitas di bagian atas ini terlebih dahulu. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Belum. Oke, kalau belum boleh silakan diisi. Udah Kak. Oke, kalau udah, boleh Kak Jasa lihat di sini ada 8 kotak. Yang mana di 8 kotaknya itu terdapat simbol-simbol. Namun simbol-simbol yang ada di dalam kotak tersebut tidak memiliki arti apapun. Terus tugas Kak Jasa saat ini yaitu menggambar. Silakan Kak Jasa gambar kotak mana yang terlebih dahulu. Kak Jasa boleh pilih yang mana saja yang Kak Jasa anggap mudah. Terus hendaknya juga simbol-simbol yang ada di dalam kotak tersebut itu menjadi bagian dari gambar yang Kak Jasa buat. Kemudian setelah Kak Jasa menggambar kotak yang mana terlebih dahulu, silakan Kak Jasa tulis nomor urutannya di bagian luar kotak. Nah, jika di sini ada di bagian dari atas, silakan Kak Jasa tulis nomor urutannya di luar kotak bagian atas. Kemudian jika di sini yang ada di bagian bawah, silakan Kak Jasa tulis nomor urutnya di luar kotak bagian bawah. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Enggak. Oke, jika tidak, boleh silakan ambil pensil yang telah diberikan tadi. Jangan menggunakan penggaris ataupun penghapus, dan juga jangan kertasnya tidak boleh berubah arah. Identitas harus selalu berada di atas. Ada yang mengerti? Iya. Baik, jika sudah dimengerti, silakan dimulai. Udah Kak. Oke, jika sudah, boleh silakan Kak Jasa tulis keterangan-keterangan dari gambar yang telah Kak Jasa buat. Tulis di bagian luar kotak, di bagian kertas yang kosong di bagian bawah sini. Boleh silakan ditulis keterangan-keterangannya sesuai nomor urut. Udah Kak. Oke, kalau udah, sekarang tugas Kak Jasa yaitu memberikan tanda yang mana tanda-tanda tersebut yaitu tanda M untuk gambar yang menurut Kak Jasa paling mudah, kemudian tanda S untuk gambar yang menurut Kak Jasa paling sulit untuk digambar. Kemudian jika sudah, silakan Kak Jasa beri tanda lagi plus di bagian kotak yang Kak Jasa paling sukai, dan juga diberi tanda minus pada kotak yang Kak Jasa paling tidak sukai. Kemudian simbol atau tanda-tanda yang saya sebutkan tadi hendaknya hanya ada satu pada kotak. Akan dimengerti? Iya. Baik, jika sudah dimengerti, boleh silakan ditulis diisi simbol-simbolnya. Udah Kak. Oke, kalau sudah, pastikan tanda-tanda yang disebutkan tadi itu tidak ada yang kurang dan kotaknya semuanya telah tergambar. Apakah ada yang ingin ditanyakan dulu? Enggak. Oke, kalau tidak boleh saya ambil kertas tesnya. Terima kasih ya. Oke, gimana yang tadi pengetesan tadi? Aman? Aman. Oke, kalau aman
mungkin boleh mau ke kamar mandi dulu. Belum sih. Oke, kalau misalkan di pengetesan kali ini Kakak nggak boleh meninggalkan ruangan ini, soalnya di setiap pengetesan tadi itu nggak boleh meninggalkan ruangan ketika pengetesannya sedang dilakukan. Jadi mungkin karena hal itu, Kakak boleh kalau mau kamar mandi terlebih dahulu. Kakak kamar mandi terlebih dulu. Belum. Ya, kalau belum boleh silakan diambil. Di sini terdapat lembar tes yang baru, yang mana di lembar tes ini boleh silakan Kak Cesa isi identitas di sini menggunakan ballpoint. Boleh silakan tulis dulu identitas. Udah, Kak. Oke, kalau udah di sini dapat dilihat ada 225 soal. Silakan Kak Cesa tulis urutan soalnya 1, 2, 3 sampai 5 itu ke sini. Kemudian lanjutnya ke samping, jadi bukan ke bawah. Jadi lanjut ke samping, terus nanti lanjut lagi di bawah di nomor berikutnya. Kemudian di sini ada bagian bagian dari kertas ini yang nggak perlu diisi di bagian sini dan juga di bagian bawah itu tidak perlu diisi. Oke, apakah dimengerti? Oke, jika sudah dimengerti, saya akan membacakan instruksinya di buku ini. Silakan Kak Cesa baca dalam hati dan akan saya sebutkan atau saya ucapkan dengan keras. Di sini terdapat 2 pernyataan, yaitu pernyataan A dan pernyataan B. Yang mana 2 pernyataan ini silakan Kak Cesa pilih manakah pernyataan yang paling sesuai dengan keinginan Kak Cesa. Misalkan pernyataan A adalah pernyataan yang Kak Cesa paling sukai, maka silakan Kak Cesa pilih pernyataan A. Dan juga jika pernyataan B adalah pernyataan yang Kak Cesa paling sukai, maka pilih pernyataan B. Seperti itu. Jika keduanya adalah pernyataan yang Kak Cesa paling sukai, pilihlah salah satu pernyataan yang menurut Kak Cesa lebih disukai. Kemudian jika dua-duanya adalah pernyataan yang Kak Cesa tidak sukai, maka pilihlah pernyataan yang Kak Cesa tidak terlalu Kak Cesa sukai. Seperti itu. Kemudian di sini ada contoh yang kedua, yaitu pernyataan A dan pernyataan B. Jika Kak Cesa memilih pernyataan A, saya ulangi. Jika di sini saya akan memberikan contoh pengertiannya. Boleh seperti ini. Misalnya di sini nomor 1 A dan B. Nah, jika Kak Cesa pilih pernyataan A, maka silakan Kak Cesa lingkari pernyataan yang A. Kemudian ternyata Kak Cesa ingin merubah jawaban Kak Cesa ke pernyataan B, maka silakan coret pernyataan A dan lingkari pernyataan B. Kemudian jika Kak Cesa ingin kembali ke pernyataan A, maka silakan Kak Cesa coret pernyataan B, lalu silakan pernyataan A seperti ini. Apakah dimengerti? Iya. Yang sudah dimengerti, silakan kerjakan secara berturut-turut secepatnya. Kemudian silakan Kak Cesa tulis waktu pengerjaan, yaitu sekarang jam 12.10. Boleh silakan tulis. Oke, jika sudah, boleh silakan dimulai. Oke, jika sudah, pastikan tuliskan waktu selesainya, yaitu waktu 12.45. Jika sudah, silakan Kak Cesa periksa kembali, jangan sampai ada nomor soal yang terlewat. Apakah sudah? Sudah. Oke, jika sudah, boleh saya ambil? Boleh. Oke, terima kasih ya. Oke, di mana tadi pengetesan yang sebelumnya? Apakah capek? Capek. Oke, mungkin ya seperti itulah tesnya ya. Kemudian kalau misalkan sekarang boleh mau kamar mandi dulu? Enggak sih? Oh enggak, aman. Aman. Oke, kalau misalkan aman mungkin kita lanjut lagi ya ke pengetesan yang berikutnya. Oke.
boleh silakan Kak Cesa tulis identitasnya terlebih dahulu di bagian kanan atas. Sudah Kak. Oke, nah di sini boleh silakan Kak Cesa baca dalam hati. Saya akan menjelaskannya dengan keras. Nah, di sini terdapat 60 kalimat yang belum sempurna. Nah, di tiap kalimat-kalimat tersebut itu merupakan sebuah permulaan kalimat yang harus diselesaikan. Silakan baca tiap-tiap kalimat yang ada di sini. Terus tulislah jawaban yang sesuai dengan jalan pikiran yang langsung timbul ketika setelah dibaca. Kemudian bekerjalah secepat mungkin. Bila ada beberapa kalimat yang tidak dapat segera diselesaikan, boleh dilingkari nomornya di bagian nomor. Kemudian jika nomor yang terlewat, jika sudah selesai, periksa kembali nomor-nomor mana yang belum Kak Cesa isi. Seperti itu. Apakah ada yang ditanyakan? Enggak. Oke, kalau enggak boleh silahkan mulai. Sudah Kak. Oke, kalau enggak sudah diperiksa apakah tidak ada yang terlewat? Ya. Oke, jika tidak ada mungkin kita lanjut ke sesi wawancara. Yang mana di sesi wawancara ini aku izin dulu untuk menggunakan alat perekam. Apakah diizinkan? Ya. Oke, akan saya mulai perekamnya. Kemudian di sini mungkin saya akan tanya kembali beberapa jawaban yang telah Kak Cesa buat. Oke, misalkan di nomor 8 yaitu di sini saya merasa bahwa seorang teman sejati dapat membantu. Nah, yang dimaksud dapat membantu itu membantu seperti apa? Ketika kesulitan. Oke. Apakah Kak Cesa pernah atau sering berada dalam kesulitan dan kemudian meminta bantuan kepada teman? Iya. Oke. Mungkin seperti itu pengetesan yang dilakukan saat ini. Karena tadi adalah pengetesan terakhir, jadi sekarang sudah beres dalam pemeriksaan psikologi kali ini. Terus mungkin boleh kasih kesan-kesan buat pengetesan kali ini. Seru sih tapi capek juga. Oke, kalau misalkan di bagian tes mana sih yang tadi paling sulit? Yang sulit mungkin tadi yang banyak nomornya. Oke, itu berarti yang paling mudah. Kalau yang paling mudah? Yang gambar-gambar tadi di awal. Oke, mungkin seperti itulah ya pemeriksaan tes psikologi yang dilakukan. Semoga menjadi manfaat bagi Kak Cesa dan aku mengingatkan kembali bahwa pengetesan kali ini itu hasilnya tidak akan diberitahukan kepada siapapun, hanya akan diketahui oleh saya, asisten praktikum dan juga dosen. Oke, jika tidak ada yang ingin disampaikan lagi, boleh silakan saya antar keluar. Oke, silakan ke sini. Terima kasih ya. Sama-sama.